Ya, dialog kita lanjutkan kembali pemirsa. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia telah berdiri sejak 1994 dan rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Cikal. Ya baik, Rudi Andanu dan pemirsa, Aprindo telah menetapkan berbagai prioritas selama new normal. Kita simak bersama beberapa informasi terkait Aprindo. Ya, kita lihat Aprindo berdiri sejak tahun 1994, ada 150 anggota perusahaan retail lokal maupun jaringan nasional, ada 45.000 gerai, ada 32 DPD dan 42 DPC. Aprindo menginisiasi 11 November sebagai Hari Retail Nasional. Kita lihat saat ini 3 prioritas pelanggan saat new normal. Yang pertama adalah mencari produk secara virtual. Kemudian yang kedua, setia pada brand yang peka terhadap kondisi pandemi. Dan yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan kepentingan bersama. Kita lihat saat ini kinerja saham emiten retail, ada 4 emiten. Di sini ada RALS, MPPA, AMRT, dan LPPF. Kita lihat pada di Januari, LPPF berada di 4.120, kemudian selanjutnya seperti RALS berada di 1070 dan kita lihat memasuki pada bulan Maret ketika memasuki pandemi COVID-19 ini hampir keseluruhan dari kinerja saham ini mulai menurun. Kita lihat LPPF berada di 3.190, kemudian AMRT berada di 810, RALS 940, dan MPPA di 104. Dan memasuki pada bulan atau awal Mei, ini sudah mulai ada kecenderungan kenaikan dibandingkan pada bulan April, di mana LPPF di 1.530 naik dari 1.245, kemudian AMRT naik dari 755 ke 870, kemudian RALS naik dari 434 ke 540, dan MPPA naik dari 84 ke 107, dan pada saat di bulan Juni ini di pertengahan LPPF naik ke 1.600, sementara untuk AMRT turun dari 870 ke 790, kemudian RALS naik tipis dari 540 ke 625, dan MPPA naik dari 107 ke 119. Ya, demikian beberapa informasi terkait dengan Aprindo dan juga kinerja retail. Saya kembalikan ke Rudi Andanu. Baik, terima kasih Cikal dan pemirsa. Kita kembali berdialog bersama Roy Mande. Pak Roy. Ya, Pak Rudi. Pak Roy, ini menarik sebetulnya kalau kita melihat kontribusi retail terhadap PDB. Ini kurang lebih sekitar 10-an% ya, kalau saya tidak salah. Ya. Oke, nah melihat jumlah pengunjung yang tadi dikatakan bahwa sekarang mungkin 50% dari 50% yang diperbolehkan tadi, ini akan terlihat bahwa kontribusi retail terhadap PDB mungkin akan jauh menurun. Atau sebetulnya ada strategi yang sedang disiapkan? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di indeks tadi yang sudah diwartakan begitu baik oleh Berita Satu, bahwa memang kita lihat dimulai bulan Mei mengangkat ke Juni ini sudah mulai beberapa emiten diminati kembali oleh investor. Artinya ada satu prospek di situ. Ya, ketika kita tahu bahwa bulan Maret kemudian banyak yang turun karena memang situasinya. Saya sedikit mengulas misalnya indeks penjualan real kita oleh Bank Indonesia di kuartal pertama itu 4,7%. Kemudian masuk di kuartal kedua, ya pengukurannya kita tahu itu pasti di bulan Maret dan April itu dan mendekati ke awal Mei sebelum Lebaran itu turun jadi 2,3%. Ya, ini indikator. Artinya bahwa di sini ada satu situasi di mana kalau kita lihat di dalam kinerja tadi beberapa retail anggota kami yang di dalam mall ketika dalam pandemi ini harus tutup karena memang mallnya atau situasinya PSBB-nya yang perlu menutup sehingga tidak ada produktivitas, hanya sekitar less than 10% ke bawah karena apa? Karena memang hanya didukung oleh e-commerce-nya dari si retail sendiri. Tapi sekarang sudah mulai meningkat. Nah, artinya kita melihat bahwa kita sangat setuju bahwa kesehatan keselamatan yang utama, indikator RT, RO, ya, penyebaran yang efektif dan juga semakin membaik itu tentu kita utamakan supaya memang diizinkan dibuka ataupun juga digulirkan kembali. Strategi apapun yang kita sekarang lakukan semuanya adalah menuju kepada supaya memang
consumption ini dapat kembali lagi. Walaupun tidak dalam kondisi normal, kembali dalam normal, tetapi ada prospek di sana. Nah, inilah yang kita sedang lakukan. Strategi apapun yang kita lakukan pasti berkaitan dengan penawaran yang terbaik, produk yang lebih terjangkau harganya, kemudian juga services dengan financial technology atau dengan bank-bank yang juga butuh produktivitas, kita kolaborasikan sehingga memberikan rewards atau memberikan semacam extra diskon dan lain sebagainya. Nah, apapun itu tentu akan lebih diutamakan lagi untuk dilakukan pada masa ini sebagai bagian daripada untuk coba mengangkat kembali sektor konsumsi kita yang terjadi dalam industri rumah tangga atau yang terjadi pada retail modern. Pak Roy, selama PSBB ini selain di Jakarta juga di beberapa tempat ya, sebetulnya kehilangan pendapatan peritel itu sampai berapa, Pak? Ya, sangat signifikan. Artinya kami coba membagi bahwa yang terdampak langsung otomatis karena memang operasinya tidak bisa dilakukan, harus tutup, dan yang tidak terdampak langsung tetap beroperasi, tetapi basket size-nya, nilai transaksinya itu yang menurun. Karena apa? Karena kalaupun retail modern untuk yang pangan misalnya, minimarket, supermarket, hypermarket, wholesaler atau grocer yang tetap harus buka sebagai sektor kedua selain 8 sektor lainnya yang harus tetap buka selain rumah sakit, pompa bensin, bank dan lain sebagainya, retail harus tetap buka, yang pangan itu juga tidak terdampak langsung, artinya masih tetap beroperasi tetapi basket size-nya kecil. Okay. Yang biasanya berbelanja misalnya di minimarket katakanlah mungkin sekitar less than 100.000 atau antara 60.000 70.000, akhirnya cuma setengahnya karena hanya membeli roti saja selesai atau membeli vitamin saja selesai. Yang belanja supermarket juga begitu, biasa basket size-nya sekitar 500.000 karena ada juga di situ belanja kebutuhan daging, sayur mayur, kebutuhan makanan minuman, itu hanya 50% pembelanjaannya, hanya yang butuh saja, artinya yang impulse buying, yang belanja tidak direncanakan itu tidak dibeli karena ingin cepat pulang. Hypermarket juga begitu, yang biasa mungkin belanja bulanan, akhirnya belanja yang hanya sesuai kebutuhan karena diharapkan bisa juga lewat delivery dan lain sebagainya. Jadi memang secara keseluruhan kita ambil rata yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak langsung itu less than sekitar 60 sampai dengan 70% itu memang dalam suasana yang PSBB ketat itu kita terdampak. Okay. Nah, oleh karenanya indeks penjualan real pun kita lihat turunnya hampir sekitar 50% lebih. Tapi kita tetap punya optimis dan semangat bahwa yang namanya kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari tentunya itu melekat kepada setiap kita, masyarakat, konsumen, atau kita sendiri, sehingga kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari tetap pasti akan diminati, hanya tinggal bagaimana meyakinkan bahwa memang suasananya sudah kondusif, pandemiknya tetap ada, keniscayaan seperti saat ini kita ketahui belum ada vaksinnya, kita harus hidup bersama pandemik ini, tapi ketika kita disiplin menjadi kata kunci untuk kita tetap pakai masker, physical distancing, dan juga sering sanitizer. Nah, inilah yang akan membuat kita akan hidup bersama pandemik ini, tapi tetap beraktivitas, tetap berbelanja, tetap berkonsumsi. Nah, ini yang tentunya kita harapkan bersama. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti, Pak Roy. Usai News Update, pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.